Ya teman semua, baik lagi di Kapian News membahas kasus Subang. Ini kita akan bahas tentang yang namanya yang membantu dan yang mengetahui. Yang mengetahui ini ada dua ya teman-teman, yang mengetahui aja dan mungkin diam, ada yang mengetahui kemudian menutupi gitu. Jadi seperti itu ya. Bagaimana Bang untuk kasus ini gitu kan, siapa aja yang membantu, siapa aja yang mengetahui. Tentunya di sini kalau kita membahas tentang yang namanya yang membantu, tidak lepas daripada yang namanya mungkin setelah kejadian gitu teman-teman. Kemarin itu di labnya apa ya namanya, di labnya dari Bang Yahya itu ya, beliau agak sedikit keceplosan ya teman-teman. Keceplosan seperti apa Bang? Keceplosannya ya tentang apakah eksekutor itu ada bayaran Bang, atau membayar seorang untuk menjadi eksekutor. Di situ Bang Yahya bilang bahwa bisa dipastikan tidak ada yang namanya eksekutor bayaran seperti itu teman-teman. Dan beliau bilang gitu ya, bahwasanya kalau misalkan ada orang yang dibayar untuk menutupi itu mungkin. Jadi gitu teman-teman, tidak Bang Yahya tidak menutup kemungkinan untuk hal tersebut, dan itu adalah kejujuran mungkin dan keceplosan juga gitu teman-teman. Dan di sini mungkin ya secara netizen gitu kan, pasti berpikir kalau ngomongin yang membantu itu otomatis ke banpol teman-teman, tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Karena apa? Karena di sini ada dua banpol ini. Yang pertama itu untuk membersihkan kamar mandi, yaitu si Danu ini disuruh gitu teman-teman. Karena ya tentunya dua banpol ini mungkin sudah tahu Danu ini terlibat, jadi nggak masalah, udah Danu aja gitu sekalian disuruh-suruh gitu teman-teman, untuk kayak membersihkan dan juga mungkin uh, membawa mobil itu ke kantor polisi kayak gitu kan. Jadi ya gitulah, dari banpol tersebut memang harusnya ditetapkan juga bisa dicurigai ya oknum gitu ya, oknum yang sebagai pihak yang membantu teman-teman. Dan gua nggak tahu di sini apakah nanti kepolisian akan mengusut ataukah ya menutupi aja gitu, seperti itu. Di sini kan gua akan bahas tentunya di sini kita mendukung kepolisian, tapi kepolisian juga harus terbuka, harus objektif gitu teman-teman. Jadi kita juga harus bisa memberikan kritik dan saran kita gitu kan, agar pihak kepolisian ini juga bisa terbuka gitu, nggak ditutup-tutupin seperti banpol tersebut. Dan apakah ada oknum kepolisian gitu kan, seperti itu harus ibarat kata ya harus tegas dan juga harus terbuka kepada masyarakat gitu teman-teman. Juga di sini kan ada masalah, kalau teman-teman lihat di di CCTV itu sebenarnya ada gitu. Nah, apakah ada oknum yang menutupi gitu? Karena jelas-jelas ini ada teman-teman yang merekam gitu. Kemudian besoknya dicek tiba-tiba hilang. Nah, itu harus dicurigai juga teman-teman, seperti itu. Jadi ada beberapa memang yang membantu gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang mengetahui? Ya, yang mengetahui tentunya dari oknum tersebut, dan memerintahkan banpol itu adalah orang yang mengetahui dan akhirnya membantu juga gitu teman-teman. Jadi ya seperti gue bilang, yang mengetahui itu ada yang mengetahui dan membantu, ada yang mengetahui sekedar mengetahui gitu teman-teman, dan juga ada yang mengetahui tapi juga menutupi gitu kan. Yang mengetahui yang membantu tentunya dari oknum kepolisian, yang mengetahui dan akhirnya menutupi itu adalah seperti ya kayak oknum-oknum pejabat segala macam, orang yang memiliki kekuasaan ya tentunya teman-teman. Terus siapa lagi Bang kalau di pihak yang mengetahui kemudian menutupi, atau mengetahui kemudian hanya diem-diem saja? Tentunya di sini kecurigaannya tentunya dari pihak keluarga ya teman-teman. Ada pihak keluarga tentunya yang berusaha untuk menutupi gitu ya, karena mengetahui hal tersebut. Itu adalah sekedar analisa praduga tak bersalah dari seorang netizen ya teman-teman. Jadi banyak tentunya netizen yang sudah kritis akan hal tersebut gitu teman-teman. Dan ini hal yang ditunggu-tunggu, ini bukan rahasia umum lagi ibarat kata kayak gitu. Semuanya sudah pasti menunggu pihak kepolisian, dan kita juga tidak bisa menduga-duga. Di sini gue juga hanya pembahasan dan tidak bisa menduga-duga siapa-siapanya gitu kan, menyebutkan nama dan segala macam. Tidak teman-teman, di sini hanya kita berbicara secara umum aja, dan memang
suatu hal-hal yang sudah memang faktanya ada di lapangan gitu teman-teman, dan kita bahas. Dan kita ini memang kan masih menunggu ketegasan dari pihak kepolisian, pemeriksaan pendalaman yang lebih dari pihak kepolisian, siapa lagi nih gitu. Karena tentunya dari masalahnya ya, kalau teman-teman menyimak terus dari live-nya YouTuber Subang ini juga semuanya sedang menunggu teman-teman pendalaman dari pihak kepolisian tentang siapa lagi tersangka yang akan dijemput. Itu adalah poin ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu ya, tentunya kalau teman-teman mengawal kasus Subang ini tentunya juga sama teman-teman perasaannya dengan YouTuber Subang yang masih menunggu siapa nih lagi tersangka. Karena tentunya kita memiliki keyakinan bukan hanya itu tersangka, bukan hanya sebagai kata tersangka utama sudah kena, dan ibarat kata gimana dengan tersangka-tersangka lain yang membantu dan mengetahui gitu, dan akhirnya juga ada yang mencoba untuk menutupi gitu, kayak gitu teman-teman. Itu masih belum terungkap gitu teman-teman. Itu yang kita tunggu sama-sama. Dari YouTuber Subang menunggu, dari netizen juga menunggu siapakah, dan teman-teman boleh ya komentar untuk beranalisa gitu. Tentunya di sini gue tahu banget kalau teman-teman tuh kritis banget, dan tentunya di sini ada media yang luas mungkin dari YouTube segala macam untuk teman-teman mencurahkan isi hati teman-teman, dan itu tidak apa-apa teman-teman, karena praduga tak bersalah itu dibolehkan aja. Tapi ya terserah teman-teman, kalau bisa ya menggunakan inisial aja gitu kalau untuk yang di komentar, karena di sini juga pihak penyidikan masih mendalami siapa-siapa aja gitu teman-teman yang terlibat gitu. Seperti itu. Kita tunggu aja pemeriksaan atau pendalaman, karena di sini fokusnya masih di 3 tersangka ini. Untuk pendalaman apakah ditahan atau enggak masih ada waktu 20 hari plus 40 hari waktu dari pihak penyidik untuk menetapkan nih 3 tersangka ini ditahan atau enggak, kayak gitu teman-teman. Dan juga sambil pihak kepolisian juga terus menerus untuk mendalami apakah ada tersangka lain gitu teman-teman. Jadi pihak kepolisian ini kerjanya nggak cuma satu gitu, nggak hanya memeriksa atau mendalami tersangka yang sudah saksi yang sudah dijadikan tersangka namun belum ditahan, dan juga sambil mencari juga tersangka lain yang terlibat gitu, baik itu yang membantu dan juga yang mengetahui. Kayak gitu teman-teman prosesnya. Oke, segitu aja informasi yang gue bisa sampaikan tentang hal ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.